Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Jibu, saya dari kelas B5 PGSD. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep saya, konsep dasar cabang ilmu sosial. Materi pertama, kedudukan ilmu sosial dalam ilmu. Dalam materi ada terbagi 3 cabang ilmu: pengetahuan, ruang lingkup masalah, faktor pengaruh perilaku manusia, dan generalisasi. Yang pertama, 3 cabang ilmu pengetahuan yaitu ilmu budaya, ilmu alamiah, dan ilmu sosial. Yang kedua, ruang lingkup masalah. Yang pertama adalah masalah individu, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua adalah masalah pemuda dan sosialisasi. Sedangkan masalah ketiga adalah masalah yang hubungan antara warga negara dan negara. Yang keempat, masalah pelampiasan sosial dan kesamaan. Yang ketiga, faktor pengaruh perilaku manusia yaitu terbagi menjadi sikap, insting, motif, kepribadian, dan sistem kognitif. Lanjut, pengertian fakta, konsep, dan generalisasi adalah: fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi dan terjamin keberadaannya. Konsep adalah gambaran, materi dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh budi untuk memahami hal-hal lain. Generalisasi merupakan abstrak dan sangat terikat konsep. Generalisasi menghubungkan beberapa konsep sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu pola hubungan yang bermakna dan menggambarkan hal yang lebih luas. Materi kedua adalah konsep dasar sejarah. Dalam konsep dasar sejarah, di dalamnya ada pengertian sejarah. Baiklah, 3 aspek konseptual objek kajian sejarah, ruang lingkup sejarah. Yang pertama adalah konsep pengertian sejarah. Sejarah adalah studi tentang kehidupan manusia di masa lampau. Yang kedua, 3 aspek konseptual, yaitu konsep perubahan, konsep waktu, konsep konstitutis. Lanjut, objek kajian sejarah. Objek material yang merupakan fokus kajian sejarah ialah manusia, sementara objek formal digunakan untuk mengkaji objek material adalah aktivitas manusia yang pernah terjadi dalam suatu rentang waktu di masa lampau. Ruang lingkup sejarah. Sejarah memiliki cakupan yang sangat luas. Sejarah yaitu sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan, dan sejarah demografi. Baiklah, ada juga konsep dasar geografis. Pengertian geografis adalah geografis berasal dari bahasa Yunani. Geographics, kata geo berarti bumi, dan grafik berarti tulisan, lukisan, atau pencitraan. Objek kajian geografi terbagi menjadi 3, yaitu objek material, objek formal, dan objek sosial. Ruang lingkup geografi. Yang pertama adalah persebaran dan keterikatan penduduk di muka bumi. Yang kedua, hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan fisik. Yang ketiga adalah kerangka regional dan analisis regional yang mempunyai ciri tertentu. Manfaat dan tujuan mempelajari sejarah. Yang pertama, kegunaan inspiratif. Berbagai peristiwa pada masa lampau akan memberikan inspiratif pada pembentukan moral dan karakter bangsa. Sedangkan yang kedua adalah kebangunan rekreatif. Sejarah sebagai kekayaan ilmiah juga dapat dijadikan tempat pariwisata yang akan membawa dampak bagi perekonomian daerah maupun nasional. Lanjut, materi ketiga, konsep dasar ekonomi dan kooperasi. Pengertian ekonomi. Ekonomi merupakan suatu studi ilmiah mengenai bagaimana cara memenuhi kebutuhan materi. Pengertian kooperasi. Kooperasi adalah kegiatan ekonomi bersama pada anggotanya berdasarkan kekeluargaan, kerakyatan demi keuntungan bersama, dan tidak menguntungkan keuntungan ekonomi keluarga semata-mata, melainkan juga memperhatikan keuntungan sosial. Oleh sebab itu, dalam usaha ini membutuhkan penanganan dan pengelolaan yang profesional. Baiklah, konsep-konsep dasar mempelajari ekonomi dan koperasi. Yang pertama adalah kalangan sumber daya, keterbatasan sumber daya, kebutuhan yang tidak terbatas, konsumsi, produksi, distribusi, penawaran pemerintahan, kekeluargaan, keuntungan ekonomi, keuntungan sosial, alternatif, pemanfaatan sumber daya alternatif, sumber daya yang terbarukan, dan sumber daya yang tidak terbarukan, modal, tenaga,
pemuasan kebutuhan, surplus minus, keseimbangan, efektif, efisien, produktif. Baiklah, terbagi menjadi 16. Lanjut, ruang lingkup ekonomi dan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Konsep dasar politik dan pemerintahan. Yang pertama, pengertian politik dan politik adalah usaha yang ditempuh bersama warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, pengertian pemerintah adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Konsep-konsep dasar politik dan pemerintahan sebagai berikut: kekuasaan negara, undang-undang, kabinet, DPR, DPA, MA, kepemimpinan, demokrasi, wilayah, kedaulatan rakyat dan otoriter, monarki dan republik. Kriteria negara terbagi menjadi 4, yaitu memiliki wilayah, kedua penduduk, ketiga pemerintahan, keempat kedaulatan. Materi 4 konsep dasar antropologi dan psikologi. Pengertian antropologi. Antropologi adalah suatu studi tentang manusia dan kerajaannya. Contoh konsep antropologi: kebudayaan, evolusi daerah, budaya, akulturasi, difusi. Hubungan antropologi dan psikologi. Hubungan antara antropologi dan psikologi. Hal ini tampak karena dalam proses psikologi pada hakikatnya mempelajari perilaku manusia dan proses-proses mental. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, psyche artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Materi kelima, keterampilan dasar ilmu sosial. Pengertian keterampilan: bertanya-tanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam suatu proses komunikasi yang bermaksud dalam komunikasi pembelajaran. Ada hal penting dan keterampilan bertanya, yaitu pausing, prompting, dan probing. Penggunaan keterampilan bertanya dasar. Tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa antara lain membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu pokok bahasan dan memusatkan perhatian siswa terhadap suatu pokok bahasa atau konsep, juga mengembangkan secara belajar siswa yang aktif. Komponen-komponen bertanya lanjut yaitu pengaturan urutan pertanyaan, penggunaan pertanyaan melacak, meningkatkan terjadinya interaksi. Lanjut keterampilan bertanya untuk mengumpulkan data. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua adalah mengumpulkan data dan menggunakan angket, yang ketiga studi dokumentasi. Pentingnya dalam keterampilan bertanya, yang pertama adalah telah berkarya mengajar dengan menggunakan metode ceramah. Yang kedua adalah latar belajar kehidupan anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang ketiga adalah pandangan yang salah mengenai tujuan pertanyaan, yang mengatakan dasar-dasar pertanyaan yang baik yaitu jelas dan mudah dimengerti oleh siswa, diberikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan, difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu. Baiklah, jenis-jenis pertanyaan dan jenis-jenis pertanyaan. Ada jenis pertanyaan retoris, jenis pertanyaan menurut tingkat kesulitan, jawaban, dan pertanyaan sintetis. Materi keenam adalah individu, keluarga, dan masyarakat. Individu berasal dari bahasa Latin, yakni kata individuum yang memiliki arti tak terbagi. Keluarga bahasa Sanskerta, keluarga ras dan warga, yang berarti anggota dan lingkungan, yang terdapat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut dengan juga society, asal kata sociis yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab syirik, artinya bergaul.
Hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat. Hubungan ini sangatlah mutlak dikarenakan individu terlahir dari keluarga, tumbuh dan berkembang dalam keluarga masyarakat yang sendiri. Problematika individu, keluarga, dan masyarakat adalah sosial, muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dan masyarakat dan realitas yang ada. Lanjut, pada materi terakhir, kemajemukan agama, ras, dan etnik. Kemajemukan agama akan mengantarkan setiap yang memiliki keyakinan untuk bersama karena ia tidak hidup sendirian, melainkan berdampingan dan penganut agama lain. Kemajuan ras, kata ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia yaitu raza. Kemajuan etnis di Indonesia istilah kelompok etnis dan sama artikan dengan suatu bangsa, di samping itu ada pula yang menyebutkan dengan golongan etnis, misal golongan etnis Tionghoa. Secara etnis, bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk yang jumlah etnis yang besar. Sekian dari pemaparan peta konsep dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.